I've tasted and seen, yeah, questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan tiap-tiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu ampuni kami Tuhan, layakkan kami lagi Tuhan, untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu untuk mendengar lagi suara-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati setiap kami dimanapun kami berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mampukan kami untuk boleh mengerti, Tuhan mampukan kami untuk boleh melakukannya. Setiap fasilitas yang kami gunakan, Tuhan berkati, untuk boleh memperlancar jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masih sama-sama belajar dari kitab Amsal dan pagi hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 12-15. Saya akan bacakan bagi kita. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Pada tahun 1996, Bapak Ibu, seorang peneliti bernama Bella De Paulo mengatakan orang umumnya berbohong itu 1-2 kali dalam sehari. Jadi dalam satu hari penelitiannya ini mengatakan seseorang itu mengatakan kebohongan 1-2 kali. Hal ini ditemukan setelah mengajukan pertanyaan kepada responden selama sepekan. Kemudian tiap kali orang tersebut berbohong, dia harus mencatat. Termasuk kebohongan yang dianggap untuk kebaikan. Dari 147 responden dalam penelitian tersebut, hanya 7 yang berani bilang mereka sama sekali tidak mengucapkan kebohongan. 1 kali pun nggak ada. Itu pun peneliti hanya bisa menebak jika mereka memang benar-benar jujur gitu ya ketika bilang mereka nggak berbohong sama sekali. Nah Bapak Ibu, di ayat 12 ini ada kata-kata tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Nah sebelum kita membahas mulut serong ini, kalimat di depannya berkata tak bergunalah dan jahatlah. Kata tidak berguna atau tidak berharga ini punya akar kata yang secara harafiah artinya tidak menguntungkan. Nah ketika kita baca kitab Amsal, kita tahu Bapak Ibu bahwa hikmat itu memberikan banyak keuntungan bagi orang yang mencarinya, bagi orang yang memilikinya. Namun sebaliknya Bapak Ibu, orang yang mengabaikan hikmat, orang yang hidup dalam kefasikan, orang yang hidup dalam kejahatan, firman Tuhan berkata tak berguna. Artinya apa? Orang yang hidup fasik itu sama sekali tidak menguntungkan dan sama sekali tidak berharga. Orang yang mengabaikan hikmat malah hidup sebaliknya dari hikmat. Orang yang hidup dalam hikmat, hidup dalam takut Tuhan banyak keuntungannya. Tetapi orang yang sebaliknya memilih untuk hidup dalam kefasikan, hidup dalam kejahatan, itu sama sekali tidak menguntungkan, sama sekali tidak berharga, dan sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu yang tak berguna dan orang yang jahat ini orang yang seperti apa Bapak Ibu? Paling tidak melalui 4 ayat ini ada 3 gambaran orang fasik. Ada 3 gambaran cara hidup yang sama sekali tidak berguna. Cara hidup yang sama sekali tidak ada untungnya. Yang berkebalikan dari hikmat Tuhan. Yang pertama adalah 3 gambaran karakter buruk orang fasik. Hidup dengan mulut serong. Dalam terjemahan lama, mulut serong ini diartikan jahatlah dan fasiklah orang yang berjalan sambil membawa mulut yang putar balik. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang putar balik ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ikweshut. Ini hanya ditemukan 2 kali di dalam seluruh kitab suci. Dan di sini dan juga di Amsal 4 ayat 24 itu artinya adalah bengkok. Jadi mulut serong ini bahasa Ibraninya aslinya adalah bengkok atau licik. Nah keduanya ini menuju kepada sifat mulut. Bapak Ibu bayangkan seseorang yang punya mulut yang bengkok atau licik. Itu sama seperti Bapak Ibu seseorang
yang kalau dia mau bangun rumah, membangun kehidupan kita di atas ucapan yang tidak benar atau di atas ucapan yang bohong, itu adalah seperti membangun rumah kita dengan papan yang tidak benar. Orang kalau mau bangun rumah, Bapak Ibu pasti akan pilih papan yang terbaik. Bukan pilih papan yang bengkok, papan yang bolong-bolong, papan yang bergigi, papan yang melengkung gitu. Enggak Bapak Ibu, pasti akan pilih papan yang terbaik. Nah, seseorang yang hidup dengan mulut serong itu sama dengan orang yang membangun rumah, tapi dia membangun rumahnya dengan papan-papan yang bengkok, dengan papan-papan yang rusak. Sehingga suatu hari nanti Bapak Ibu, rumahnya ini akan hancur dan menimpa dirinya sendiri. Nah, orang yang hidup dengan mulut serong ini, orang yang bicara setengah kebenaran ini, orang yang berbicaranya tidak sesuai dengan kebenaran ini, sedang membangun struktur rumah yang bengkok yang akhirnya akan runtuh kepada kepalanya sendiri. Berbicara bohong, berbicara tidak sesuai dengan kebenaran, itu sama seperti kita sedang menjadi saksi dusta. Bapak Ibu bayangkan kalau seseorang bersaksi di pengadilan, tapi dia berkata dusta, tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Seseorang ini bisa menyebabkan orang divonis tidak bersalah. Harusnya dia benar, tapi karena saksi dusta ini, karena kebohongan yang diucapkan ini, sehingga membuat seseorang juga dapat divonis menjadi bersalah. Bapak Ibu, mengapa kita harus berbicara kebenaran dan bukan kebohongan? Sebagai anak-anak Tuhan kita tahu siapa bapa dari kebohongan. Bapa dari segala kebohongan yaitu iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbicara yang benar. Kita harus berbicara yang jujur, bukan memiliki mulut yang serong. Kita harus berbicara kebenaran dan bukan kebohongan. Mengapa? Karena yang pertama, kebohongan hanya menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek atau short term benefits ya Bapak Ibu. Biasanya orang berbohong itu ingin menyelamatkan dirinya dari situasi tertentu. Oh, saat ini dia menghadapi situasi ini. Untuk dia bisa menyelamatkan dirinya, dia harus berbohong pada saat itu untuk menyelamatkan dirinya saat itu Bapak Ibu ya. Jadi itu hanya dalam jangka waktu yang pendek dia bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga kebohongan hanya menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu Bapak Ibu, orang yang sudah memulai untuk berbohong, ada istilahnya yaitu lingkaran kebohongan. Sehingga dia untuk menutupi kebohongan yang satu, keburu ketahuan Bapak Ibu, dia membuat kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan ini. Dan untuk menutupi kebohongan ini, dia harus membuat kebohongan lagi. Hingga mungkin 100 kali lebih untuk kebohongan hanya menutupi yang satu itu tadi. Seandainya dia tidak pernah melakukan yang satu ini, mungkin 100 kebohongan lebih tadi tidak akan pernah terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang pertama yaitu kebohongan hanya memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek saja. Orang yang berbohong, orang yang mengatakan yang tidak benar ini Bapak Ibu, perkataannya tidak akan dituruti dan dipercayai orang lain. Relasi itu hanya sekejap mata. Artinya hanya satu kali orang berhubungan dengannya. Dan segera akan ditinggalkan. Orang tidak akan datang kedua kali kepada mereka. Bayangkan misalnya Bapak Ibu bertemu dengan orang. Dan orang itu berbohong. Apakah Bapak Ibu kira-kira besoknya lagi mau ketemu dia Bapak Ibu? Mau percaya 100% lagi sama dia? Saya yakin nggak Bapak Ibu? Mungkin jadi berkurang 70%, berkurang lagi 60%, berkurang 50%. Hingga akhirnya kayaknya kalau dia ngomong udahlah nggak usah dipercaya. Itu bohong. Sehingga Bapak Ibu kebohongan tidak ada untungnya. Mungkin menguntungkan pada saat momen tertentu itu aja menyelamatkan dia. Tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengatakan kebenaran? Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ini adalah long term peace Bapak Ibu ya. Dan the truth sets people free. Maksudnya adalah ada jangka waktu yang panjang untuk memberikan kita kedamaian dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga secara hati nurani itu benar-benar memberikan kita kebebasan. Mungkin kebenaran, perkataan jujur kita tidak diterima oleh orang lain pada saat itu. Orang lain, enggak lah. Dan tidak menyenangkan Bapak Ibu, banyak perkataan benar itu tidak menyenangkan. Justru perkataan yang manis-manis, yang penuh kebohongan itu menyenangkan. Tapi perkataan benar itu belum tentu menyenangkan. Tapi Bapak Ibu percayalah ketika kita mengatakan yang benar, Amsal berkata, yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Perkataan orang itu akan dipegang orang lain menjadi satu kepercayaan.
Perkataan itu punya otoritas atau kuasa untuk dituruti orang lain. Dan tak seorang pun meragukan kata-kata yang mengandung kebenaran. Orang yang bibirnya mengatakan kebenaran pasti akan dibuktikan dalam kenyataan yang benar. Mungkin tidak saat ini Bapak Ibu, tapi kebenaran itu akan timbul dengan sendirinya. Tidak perlu takut Bapak Ibu, mungkin saat ini tidak terima, tapi kebenaran itu pasti akan nyata pada waktunya. Sama seperti kebohongan Bapak, itu sama dengan kita menutup bangkai, suatu hari pasti akan tercium baunya. Sama dengan kebenaran Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa ditutupi, kebenaran akan muncul pada waktunya juga. Karena itu penting untuk kita selalu mengatakan yang benar. Dan yang ketiga, mengapa kita juga harus mengatakan kebenaran dan bukan kebohongan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika orang memilih untuk berbohong, memilih untuk hidup dengan mulut serong, firman Tuhan mengatakan akan memakan buahnya, akan ada konsekuensinya. Salomo mengajarkan bahwa akan ada hukuman bagi yang berbohong. Apa Bapak Ibu? Yaitu hilangnya kepercayaan orang lain dan reputasi. Ada sebuah kisah mengenai seorang anak yang dia suka banget mengatakan kebohongan. Dan ayahnya ini ingin mengajarkan dia sesuatu. Ayahnya membawa sebuah wood yang baru dan memasukkan paku atau memaku papan ini Bapak Ibu dengan paku sebanyak 10 kali. Ayahnya kemudian memanggil anaknya dan ayahnya ini bilang, nak baru-baru ini kamu mengatakan kebohongan paling nggak 10 kebohongan. Dan ayah mau kamu pergi untuk meminta maaf atas kebohongan itu. Anaknya pergi minta maaf, kemudian anaknya datang kembali kepada ayahnya bilang, ayah saya sudah meminta maaf untuk kebohongan yang sudah saya lakukan. Kemudian ayahnya membawa dia untuk melihat kepada papan yang sudah dipaku 10 tadi. Kemudian ayahnya bilang, oke kamu sudah minta maaf, sekarang saatnya kita mencabut paku-paku ini. Kemudian anaknya mencabut paku-paku ini tadi dari papannya. Kemudian anaknya bilang, ya saya sudah minta maaf dan sekarang di papan ini sudah tidak ada pakunya lagi. Kemudian ayahnya ini mengatakan, nak, ayah ingin kamu belajar sesuatu. Kamu lihat memang papan ini sudah tidak ada pakunya lagi. Tapi kamu lihat di situ ada bolongnya, di situ ada bekasnya. Demikian juga ketika kamu menancapkan kebohongan kepada tiap-tiap orang. Mungkin kamu sudah minta maaf, mungkin sudah hilang pakunya, tapi lihat, ada bekasnya, ada bolongnya. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita berbohong kepada orang lain, itu sama dengan kita menancapkan Bapak Ibu paku yang selalu akan ada bekasnya. Bahkan mungkin kita akan dicap selamanya menjadi seorang pembohong. Karena itu firman Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya apa? Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ketika kita memilih untuk menggunakan mulut yang serong, akan ada bekasnya Bapak Ibu. Reputasi bisa hilang. Kepercayaan orang lain bisa hilang. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mau menceritakan kasih Tuhan. Ketika kita berkata bukan yang benar. Tapi kita berkata apa yang tidak benar. Coba Bapak Ibu ingat dalam hidup kita. Pernah nggak kita dibohongin orang? Oh kayaknya saya pernah tuh dibohongin sama ibu itu. Oh saya pernah nih kayaknya dibohongin sama si ini. Sekarang pertanyaan nih balik Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu membohongi orang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu masih terus dilakukan? Atau kita sudah berhenti melakukannya? Kalau misalnya kita mendapati diri kita, oh Tuhan, kadang-kadang untuk menyelamatkan diri saya masih suka berbohong. Oh Tuhan, untuk reputasi keluarga saya masih suka berbohong. Oh Tuhan, saya berbohong tapi untuk kebaikan. Tidak ada Bapak Ibu di dalam Tuhan kebohongan untuk kebaikan. Karena itu melalui firman Tuhan ini, Tuhan aku tidak mau punya mulut yang serong, tapi aku mau hidup di dalam kebenaran, berkata yang jujur. Karena itulah anak Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, tidak berguna dan jahatlah orang yang punya dan hidup dengan mulut serong. Bagian kedua Bapak Ibu, yaitu kalau yang pertama tadi, karakter yang pertama mereka hidup dengan mulut serong. Yang kedua, karakter orang fasik di sini di ayat 13-14 mengatakan, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari. Ayat 13 ini Bapak Ibu, poin yang kedua karakternya yaitu menipu. Dia hidup dengan menipu
dan senantiasa merencanakan kejahatan. Kata mengedipkan mata di sini artinya tuh mencubit, menyipitkan mata. Bapak Ibu coba menyipitkan mata Bapak Ibu ya. Jadi orang jahat itu menyebabkan dirinya tuh melihat orang lain dengan hati yang jahat dan buruk. Melihat orang lain dengan cara yang salah. Matanya tidak terbuka sepenuhnya untuk mengamati kenyataan hanya melalui dirinya sendiri. Dia juga bisa mengedipkan mata pada teman-temannya untuk memberi isyarat bahwa dia menipu orang lain dan mengajak rekan-rekannya untuk mendukung dia untuk melancarkan aksi penipuannya ini. Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain ayat 13 ini berkata demikian. Dia juga menggunakan mata, kaki, dan jarinya. Mereka mengedipkan mata atau membuat isyarat kecil dengan tangan atau kaki supaya rekannya ini membantu dalam penipuan. Bapak Ibu yang ingat kalau misalnya dulu suka ke pasar di Indonesia, terus misalnya Bapak Ibu nawar harga. Kemudian ada penjual-penjual yang dia mengedipkan matanya. Gitu ya Bapak Ibu ya, atau apa? Kasih kode-kode atau kakinya gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin itu. Ini kenapa ya matanya kok dikedip-kedipkan atau mungkin tangannya atau kakinya Bapak Ibu. Mereka sedang melakukan apa? Satu penipuan yang mungkin ya ada juga Bapak Ibu orang yang kasih kode atau isyarat ini kedipkan mata untuk maksud yang baik. Tapi juga banyak yang menggunakan Bapak Ibu kode-kode bahasa isyarat ini untuk melancarkan aksinya. Untuk melakukan operasi penipuannya Bapak Ibu. Bersepakat berbohong, menipu, melakukan tipu muslihat. Dan selama peradaban masih ada, penipuan itu akan terus ada dimanapun berada. Dan penipuannya sampai sekarang bukan makin menurun Bapak Ibu. Teknologi berkembang, penipuan yang terjadi juga semakin apa? Semakin berkembang, manusia juga semakin ahli dalam menciptakan bagaimana cara menipu orang. Banyak orang kehilangan ribuan dolar, jutaan rupiah hilang dengan cara penipuan. Ada yang lewat SMS, aduh ibu ini saya adalah dari rumah sakit, anaknya ibu kecelakaan dan minta ditransfer untuk biaya operasi. Orang tuanya udah nangis-nangis, cepet-cepet transfer, ternyata itu bukan anaknya yang kecelakaan. Wah Bapak Ibu, teknologi makin berkembang, bukannya makin menurun ya penipuan. Tapi penipuan makin dahsyat. Dimanapun berada Bapak Ibu, tidak hanya di dunia ini saja, di luar gereja saja. Di dalam gereja juga banyak penipuan-penipuan yang terjadi Bapak Ibu. Iblis ada di mana-mana. Berusaha untuk membuat manusia juga melakukan penipuan. Kenapa? Karena penipuan itu orang yang ditipu Bapak Ibu jatuh. Kemudian orang yang melakukan penipuan ini banyak mengalami keuntungan. Banyak keuntungan yang dia dapat. Jonathan Swift, seorang pengarang tahu benar buruknya fitnah, menggambarkan pemfitnah ini sebagai orang yang dapat menyampaikan fitnah dengan kerutan di dahi dan menjatuhkan reputasi seseorang dengan kerlingan mata. Robert Louis Stevenson juga menulis, kebohongan paling kejam seringkali dinyatakan dengan diam. Setahu kita selama ini kalau kebohongan, penipuan itu kan harus ngomong dengan mulut Bapak Ibu. Tapi melalui ayat ini kita lihat dia mengedipkan mata, bermain kaki, menunjuk dengan jari. Dan Robert ini mengatakan, kebohongan paling kejam itu seringkali dinyatakan dengan diam. Ketika seseorang sedang diserang dalam perdebatan, para pendengar dapat ikut menyerang hanya melalui anggukan, artinya menyetujui. Kitab Amsal menceritakan orang zaman kuno menggunakan bahasa tubuh untuk menghancurkan sesamanya. Melalui ayat ini Bapak Ibu ya. Mereka memfitnah dengan mengerlingkan mata, memberi isyarat, kemudian mengangkat bahu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Mengangkat bahu, mulut nggak perlu ngomong Bapak Ibu. Mengangkat bahu menggunakan isyarat agar mereka merasa aman. Kejahatan dalam bentuk gerakan isyarat atau kerlingan mata ini sangat sulit untuk dibuktikan. Tindakan mereka tidak kentara, tetapi sama mematikannya dengan peluru yang menembus jantung. Sehingga Bapak Ibu menipu melalui ayat ini apa? Dia menggunakan seluruh tubuhnya, menggunakan anggota tubuhnya, tidak hanya mulut. Kalau yang pertama tadi menggunakan mulut serong. Yang kedua ini Bapak Ibu dia tidak menggunakan mulutnya, tapi menggunakan anggota tubuh yang lain untuk menipu. Bahkan dia memberikan isyarat kepada rekannya, mengajak orang lain juga untuk menipu Bapak Ibu. Surat Korintus mengatakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu menipu itu oke, oh Tuhan aku nggak berzina, oh Tuhan aku bukan banci. Oh Tuhan, aku bukan pencuri. Oh Tuhan, aku tidak orang kikir. Aku juga bukan pemabuk, aku juga bukan pemfitnah. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dan penipu.
Menipu itu sama saja parahnya dengan menyembah berhala. Sama parahnya dengan percabulan, perzinahan, pencuri, pemabuk, pelit, dan sebagainya Bapak Ibu. Semuanya itu sama-sama apa? Ayat ini mengatakan sama-sama tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kita tahu biasanya orang yang menipu, dia akan berusaha menutup erat-erat penipuannya. Dan meski seseorang bisa menyimpan rapi segala bentuk penipuan, walaupun seseorang bisa menipu banyak orang lewat berbagai muslihat jahat, sekiranya pun seseorang itu bisa menutup rapat isi hatinya, namun ingatlah bahwa tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Allah. 1 Tawarik 28 ayat 9 berkata, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Bapak Ibu tidak perlu menipu untuk bisa hidup. Tidak perlu menipu untuk kita bisa sukses. Tidak perlu menipu untuk kita bisa hidup layak. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan penipuan di hadapan Allah. Tuhan sangat membenci dosa penipuan. Bahkan Tuhan berkata tidak mendapatkan kerajaan Allah. Karena di dalam Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Karena itu tidak perlu menggunakan tipu daya, penipuan untuk kita bisa bertahan hidup. Karena ketika kita memilih untuk hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup benar ini. Tuhan akan selalu mencukupkan bahkan melimpahkan berkat-Nya kepada setiap anak-anaknya yang taat. Mungkin hidup benar itu Bapak Ibu, artinya kita tidak mungkin ketika kita memilih hidup benar, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak orang yang menipu. Ketika kita memilih hidup benar, mungkin hidup kita rasanya kok makin berat ya. Orang-orang juga nggak suka ketika kita memilih hidup yang tulus, yang benar, nggak penuh dengan tipu menipu. Orang nggak suka Bapak Ibu. Bayangkan kalau seorang penjual, dia hanya mengambil keuntungan secukupnya sesuai dengan penjualannya dan dia tidak perlu menipu. Oh enggak, harganya tuh sebenarnya saya juga untungnya sedikit, tapi sebenarnya untungnya banyak Bapak Ibu. Oh, untungnya sedikit, nggak perlu menipu Bapak Ibu. Kita hidup benar, Tuhan akan pelihara kita. Baik ketika berjualan, dalam kehidupan sehari-hari, agar reputasi keluarga kita bagus di mata orang, kita menipu, kita mengatakan hal-hal demikian, menipu orang lain. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi dan Tuhan menginginkan hati kita, bukan hati yang penuh dengan tipu muslihat, tapi hati yang didapati, hati yang tulus, hati yang benar Bapak Ibu. Selalu ada konsekuensi ketika melakukan penipuan. Di dalam Alkitab, Kejadian 29 kita tahu Yakub telah menipu ayahnya ya. Dia berpura-pura menjadi kakaknya yaitu Esau. Dia menipu ayahnya. Kemudian di kemudian hari kita tahu ceritanya. Yakub ditipu oleh mertuanya. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Yakub sudah ditipu mertuanya di masa tuanya. Dia juga ditipu oleh anak-anaknya. Mengatakan bahwa Yusuf sudah meninggal. Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika hidup dalam menipu Bapak Ibu. Dengan cara menipu. Akan selalu ada konsekuensinya. Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan juga akan memberikan konsekuensinya. Dan dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan menuai konsekuensi. Bapak Ibu ketika firman Tuhan ini ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, orang menggunakan kerutan dahinya, anggukan, menggunakan matanya, menggunakan jarinya, menggunakan kakinya untuk menipu. Bagaimana caranya mereka menipu Bapak Ibu? Menutupi kejahatannya Bapak Ibu, menggunakan anggota tubuhnya. Di sisi lain Bapak Ibu, saya ada melihat satu YouTube, namanya yaitu Christopher Davley. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Saya ada lihat ketika dia nyanyi. Pada tahun 2001, seorang bayi prematur ini bernama Christopher Davley. Dia membuat para dokter ini terkejut setelah berhasil bertahan hidup. Jadi pada usia 5 bulan, ia dimasukkan ke panti asuhan sebelum diadopsi oleh bibinya sendiri. Nah, seorang guru menemukan bahwa pada usia 4 tahun, Christopher ini dapat bernyanyi dengan nada sempurna. Meski ia buta, Bapak Ibu nggak hanya buta, kita tahu orang yang buta pun, kita tahu Bapak Ibu orang yang, kita pernah melihat orang yang buta Bapak Ibu ya, tunanetra. Itu juga bukan hal yang mudah. Nah, Christopher Davley ini, dia tidak hanya buta, tapi dia juga mengidap autisme. Nah, 6 tahun kemudian di gereja,
Ia berdiri di atas panggung dan dia menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Videonya ditonton oleh jutaan orang dan pada tahun 2020 ia menyatakan keinginannya untuk menjadi duta penyandang disabilitas. Bapak Ibu, Christopher ini lahir ketika dalam kandungan dia terkena drugs ya, obat-obatan dari orang tuanya sehingga membuat dia tuh lahir prematur kecil dan dokter juga kaget kenapa kok bisa ya dia bertahan hidup. Dengan keadaan dia yang secara manusia rasanya terbatas gitu ya. Dia buta, dia autisme. Tapi Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa Tuhan, dia menyanyikan sebuah lagu yang menyentuh banyak orang, Open the Eyes of My Heart. Dan dia menyatakan dia ingin dipakai Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, orang menggunakan dengan segala keterbatasannya, dia berusaha untuk hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan keterbatasannya, dia tetap mau melayani Tuhan. Dia tetap mau memuji Tuhan. Tapi di lain sisi Bapak Ibu, orang lain malah menggunakan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Menggunakan matanya, menggunakan kakinya, menggunakan jarinya, kerlingannya, anggukannya untuk apa? Untuk melakukan penipuan, untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah menggunakan jari kita, kaki kita, anggukan kita, mata kita untuk memuliakan Tuhan? Atau justru kita melakukan yang sebaliknya? Kita mendukakan hati Tuhan. Amsal 12 ayat 2 mengatakan, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, karakter dari orang fasik. Kalau yang pertama tadi dia hidup dengan mulut serong. Kalau yang kedua dia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan penipuan. Yang ketiga karakter orang fasik ini yaitu menimbulkan pertengkaran. Ayat 14, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, di mana-mana mereka menimbulkan pertengkaran. Jadi tidak hanya dalam satu lokasi Bapak Ibu, di mana-mana dia menimbulkan pertengkaran. Karakter ini menular, dimanapun dia berada dia berusaha membawa penyakit menular ini kepada orang lain di sekelilingnya. Dan sangat mengerikan Bapak Ibu, karena orang ini ada di mana-mana, dia ada di dalam persekutuan orang percaya, ada dalam gereja, ada di tempat kerja, ada di lingkungan tempat tinggal. Di mana-mana orang ini ada. Di mana-mana orang ini selalu berusaha mengadakan pertengkaran Bapak Ibu. Dan inilah salah satu penyebab terjadi perpecahan dalam gereja, di kantor, di mana-mana. Kita tahu Bapak Ibu, Allah kita itu adalah sumber kasih dan damai. Allah kita itu membenci yang namanya pertengkaran, apalagi orang yang suka menimbulkan pertengkaran. Sebab Allah suka dengan kerukunan. Nah, orang-orang yang dengan bergunjing, memfitnah, menyebarkan cerita yang gak pantas, suka membesar-besarkan segala sesuatu yang dikatakan, membangkitkan rasa iri, kemudian membangkitkan prasangka-prasangka yang buruk, suka meniup bara pertikaian, orang tersebut Bapak Ibu harus benar-benar dihindari. Amsal 26 ayat 22-21 berkata demikian. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redahlah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Bapak Ibu, pertengkaran itu seperti api. Dia membuat panas jiwa, membakar habis segala sesuatu yang baik, dan menghanguskan semua keluarga dan juga masyarakat. Di sini dikatakan bila pemfitnah tidak ada, redahlah pertengkaran. Artinya apa? Kita tidak boleh memberi telinga kepada para pemfitnah. Sebab mereka memberikan bahan bakar untuk menyalakan api. Pemfitnah ini Bapak Ibu suka seperti memberikan bahan bakar untuk menyalakan api pertengkaran. Bahkan mereka menyebarkan dengan bahan yang mudah terbakar. Seperti apa? Cerita yang mereka bawa. Kemudian mereka yang menjelek-jelekkan orang lain, mereka membocorkan rahasia-rahasia. Mereka menyalahartikan berbagai perkataan dan perbuatan. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat saudara, teman, tetangga cemburu satu sama lain. Mereka menjauhkan satu dari yang lainnya. Mereka menabur perpecahan di antara mereka. Dan orang yang demikian Bapak Ibu benar-benar harus dijauhi dan diusir Bapak Ibu ya. Dengan begitu pertengkaran pasti akan berhenti karena api akan padam apabila tidak ada bahan bakarnya. Para penggunjing dan pemfitnah Bapak Ibu
para penggunjing dan pefitnah adalah penyulut api yang tidak boleh dibiarkan ada. Bagian yang lain juga mengatakan demikian. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ya, kalau ada kebakaran itu bisa menghancurkan, menghanguskan banyak hal Bapak Ibu ya. Di Indonesia juga salah satu pegunungan itu ada yang terjadi kebakaran. Hancur habis karena terjadi kebakaran. Bapak Ibu, demikian juga pertengkaran. Mereka bisa membakar habis persekutuan, membakar habis kasih yang ada, membakar habis rumah tangga, membakar habis gereja, Bapak Ibu. Tanda kutip ya, membakar. Persekutuan, segala sesuatu yang baik menjadi hancur ketika orang ini diizinkan masuk. Sama seperti Bapak Ibu ada satu permainan yang mereka saling bergandengan tangan. Di sini nanti ada gambarnya Bapak Ibu. Saling bergandengan tangan, ada satu orang di dalamnya ya permainan ini. Beberapa orang mereka saling bergandengan tangan, kemudian ada satu orang yang di dalamnya. Mereka harus berusaha menjaga yang satu orang di dalam ini supaya satu orang yang ada di luar yang berusaha untuk masuk atau memegang yang di dalam ini nggak kepegang gitu Bapak Ibu. Sama-sama mereka bergandengan tangan, duduk, berdiri gitu ya, jongkok, berdiri begitu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu orang yang suka menimbulkan pertengkaran ini diizinkan masuk, itu sama seperti itu Bapak Ibu. Langsung kalah. Langsung artinya apa? Langsung persekutuan itu, kekuatan itu, semua hal yang baik itu hancur Bapak Ibu. Karena itu kalau kita mendapati, mungkin diri kita atau teman kita atau seseorang kita tahu, kok orang ini suka banget menceritakan fitnah, kok orang ini suka banget menceritakan gosip, kok orang ini suka banget menjelekkan orang, kok ini suka banget membesar-besarkan segala sesuatu. Bapak Ibu hentikan itu. Bapak Ibu harus tegur dengan halus, atau Bapak Ibu harus sebisa mungkin tidak bergaul dengan orang yang seperti itu. Karena sekali orang itu diizinkan masuk Bapak Ibu, sekali kita mempercayai perkataan orang itu, hancurlah persekutuan yang ada, hancurlah hubungan yang baik itu. Di dalam Amsal 17:14 berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Di New York Bapak Ibu lagi ada banjir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan firman Tuhan berkata seperti membuka jalan air. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa banjir, air itu bisa kemana-mana. Apa yang terjadi ketika banjir Bapak Ibu? Banyak hal menjadi rusak Bapak Ibu. Banyak hal menjadi terganggu Bapak Ibu. Satu sisi digambarkan seperti kebakaran. Tapi satu sisi pertengkaran ini juga digambarkan seperti jalan air yang dibuka. Akan terjadi kebanjiran di mana-mana. Ada banyak hal yang akhirnya menjadi rusak Bapak Ibu. Karena itu pertengkaran, orang Bapak Ibu yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara harus benar-benar kita jauhkan. Sebisa mungkin tidak ada hal itu di dalam persekutuan. Dan yang terakhir Bapak Ibu berbicara mengenai konsekuensi di ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kata diremukkan ini mengandung arti bencana, kehancuran, kesusahan. Dan secara harfiah diartikan membungkuk di bawah beban berat, rusak, hancur berkeping-keping, hancur, pecah, hebat. Konsekuensi bagi orang fasik, konsekuensi bagi orang yang hidup dengan mulut serong. Hidup dengan menipu Bapak Ibu, menggunakan anggota tubuhnya untuk menipu. Hidup dengan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Firman Tuhan mengatakan mereka akan mengalami kebinasaan, diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Artinya apa? Yang pertama, tanpa peringatan Bapak Ibu, kehancuran itu akan datang tiba-tiba. Kadangkala kalau ada bencana Bapak Ibu, kita sering mendapatkan peringatan. Oh, akan ada ini banjir, akan ada gempa bumi. Kita mendapat peringatan Bapak Ibu ya, sehingga kita melakukan tindakan sesuatu agar kita tidak kena bencana itu. Tetapi untuk orang fasik ini satu bencana yang tanpa peringatan, gak ada peringatan. Dan akan datang, diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Yang kedua, tanpa kelegaan. Maksudnya apa? Ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Dalam Daniel 11 dikatakan ia akan menemukan ajalnya dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Tidak ada obatnya Bapak Ibu. Langsung binasa, langsung diremukkan, hancur berkeping-keping. Kadang kita mikir orang yang hidupnya bohong, dia udah menipu bahkan kaya raya. Dia suka banget menyebarkan gosip, malah temennya banyak Bapak Ibu. Orang yang suka menyebarkan gosip itu kan seru Bapak Ibu ya. Temennya malah banyak. Orang yang bohong kok hidupnya baik-baik aja. Orang yang menipu kok makin kaya. Sebaliknya dengan orang yang jujur, dengan orang yang gak menipu, yang tulus, orang yang hidup damai, kok rasa-rasanya jomplang ya Tuhan. Tapi firman Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin. Mereka akan dihancurkan, kebinasaan akan datang. Dan mereka tidak dapat dipulihkan lagi. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Bukan caranya kita Bapak Ibu.
tapi caranya Tuhan. Orang yang tidak bertobat itu Bapak Ibu seperti sudah diingatkan akan bencana alam. Bakal ada bencana. Tapi tidak mau mendengarkan. Bodoh amat sama yang namanya warning, peringatan. Nggak mau mendengarkan Bapak Ibu. Orang yang tidak bertobat setelah dengarkan firman Tuhan itu sama seperti itu. Sudah diingatkan akan ada bencana. Tapi bukannya menyelamatkan diri. Tapi malah tetap diem di situ. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Akan binasa dan hancur. Karena itu firman Tuhan mau setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita mengintrospeksi diri kita. Untuk kembali lagi kita duduk diam. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hidupku. Apakah aku hidup dengan mulut serong Tuhan? Apakah aku hidup dengan tipu muslihat Tuhan? Apakah aku menjadi salah satu orang yang menimbulkan pertengkaran? Tuhan memanggil kita yaitu sebagai agen pendamai. Bukan agen yang menciptakan pertengkaran. Itu agennya iblis Bapak Ibu. Agennya Tuhan yaitu kita menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Kalau kita lihat api itu cepat dimatikan Bapak Ibu. Bukan dikasih bahan bakar makin hebat Bapak Ibu ya. Itu agennya iblis bukan agennya Tuhan. Bapak Ibu, perkataan kita, mulut kita ini, kita bisa pilih, kita bukan robot Bapak Ibu. Tuhan kasih mulut kita, Tuhan juga kasih kebebasan kita untuk berbicara. Ya. Perkataan itu adalah benih. Apa yang kita katakan Bapak Ibu, baik itu baik maupun buruk, suatu hari itu akan ada hasilnya ya. Akan ada dampaknya. Kalau di Indonesia terkenal dengan mulutmu harimaumu. Kemudian ya artinya bahwa ya kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai akhirnya berbalik menerkam kita ya. Seperti seekor harimau. Dr. Masaru Emoto, saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu ya. Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang. Selama bertahun-tahun melakukan satu riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan dalam buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Nah, dalam buku tersebut dia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkannya terhadap air. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, Bapak Ibu, kita ngomong hal-hal yang positif di air, kata-kata pujian atau suara musik yang indah, maka kristal molekul airnya itu ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian, suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Bapak Ibu menyadari bahwa perkataan itu terhadap kehidupan itu ada dampaknya, baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Akan diserap, akan disimpan, dan dalam jangka waktu yang panjang akan mempengaruhi dan berdampak terhadap kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana dengan perkataan kita, dengan mulut kita? Apakah kita menggunakannya untuk berbohong, mulut serong, menipu, menggunakan perkataan kita untuk menimbulkan pertengkaran, atau kita mendatangkan damai sejahtera bukan pertengkaran? Kita mendatangkan optimisme, bukan pesimisme. Kita mendatangkan kekuatan, bukan kekhawatiran. Kita mendatangkan keberanian, bukan ketakutan. Mendatangkan kasih, bukan kebencian. Lebih dari 150 kali Amsal menyebutkan masalah menggunakan bibir, mulut, dan lidah. Ini menunjukkan bahwa ketiga bagian tubuh ini, Bapak Ibu, punya pengaruh penting dalam kehidupan manusia. Karena itu Tuhan mau Bapak Ibu, kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan ini. Bukan seperti orang fasik Bapak Ibu, yang tidak ada gunanya dan jahat. Tapi Tuhan mau kita menggunakan mulut kita untuk berkata yang jujur, untuk hidup dalam ketulusan, untuk menimbulkan, menciptakan kedamaian dan juga bukan pertengkaran. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Saya rindu kita kembali dikuatkan, diingatkan, dituntun lagi melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tiap-tiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami seringkali gagal dalam hidup kami ini Tuhan. Kami seringkali menyakitkan hati Tuhan dengan perkataan kami, dengan sikap hati kami, dengan pikiran kami, perbuatan kami. Karena itu bantu kami Tuhan untuk menggunakan perkataan kami, mulut kami.
sebagai agennya Tuhan di dunia ini untuk mengatakan apa yang benar, apa yang seharusnya, untuk bukan menipu orang lain, tapi mengatakan yang jujur, untuk menciptakan kedamaian. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri dan kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, pimpin hidup kami selalu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua diberkati dengan khotbah Ibu Fitri tadi, dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang telah disampaikan sungguh menjadi bekal dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.